mungkin satu-satunya 65 orang anggota DPR itu boleh cek di buku APBD yang 100% pokirnya ke petani. Mungkin Nofrizon. Rekam jejak Pak Joni saya pelajari dan saya ikuti. Sekarang Pak Joni sedang menggalakkan sawah pokok murah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan orang istimewa ini, Pak Nofrizon. Siap. Beliau ini 3 periode ini menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Beliau dari Partai Demokrat. Oh sorry. Iya betul. Dulunya saya di Partai Demokrat. Sekarang sudah pindah ke P3 pemilu 2024-2029. Oke. Jadi 3 periode yang lalu berada di Partai Demokrat. Jadi Pak Joni, ke depan mau pindah ya. Ya, jadi gini. Apapun partai di Republik ini, selagi partai itu diakui undang-undang di negara Republik ini, itu tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Yap. Nah, dimanapun kita berlabuh, dimanapun kita di partai apapun, yang penting kuncinya kita nyaman dan aman bekerja. Ya. Dia tergantung ke orang. Ya, tetapi sekarang, dulu saya di Demokrat, sekarang ke P3, memang saya rasakan sangat menyejukkan di bawah lindungan Ka'bah. Ini mulai kampanye ini kelihatannya. Ya, memang itu yang saya rasakan. Oke. Jadi beliau ini maju ke depan di Partai P3. Oke. Dapil Agam Bukit Tinggi. Ya. Setahu saya ini, Siap. Pak Nofrizon ini setidaknya periode terakhir ini. Ya. Karena saya sering di kampung. Ya. Itu perhatian ke pertanian cukup tinggi. Ya. Di Ya. mana-mana ini pokil Pak Nofrizon. Saya dengar. Cuma ragu saya ke depan apa Pak Nofrizon ini masih memikirkan pertanian ini. Saya memang dari dulu perjuangan saya pertanian. Jadi saya memang sangat tertarik dengan orang-orang yang ikut berjuang di bidang pertanian. Ke depan memang masih seperti itu atau pindah ke yang lain? Perlu saya sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama para petani, Pak Joni ini memancing sebenarnya. Dan beliau tahu betul, dan saya tahu betul, waktu periode pertama beliau kepala dinas. Dan beliaulah yang mengajak saya mengarahkan pokir saya ke pertanian. Nah, ini sebenarnya, saya buka rahasia ini. Bukan. Nah, tunggu Pak Jon, saya potong. Nah, kalau dulu periode pertama itu saya, pokir saya ke pendidikan, beliau bilang sama saya, Pak Nof, ala tuh petani lagi. Nah, semua sejak itu saya bilang sama beliau, Pak Jon, tolong carikan saya anggota Bapak di lapangan yang mengerti tentang pertanian PPL. Saya akan bina dia, akan suruh bekerja dia. Nah, sampai saya berkebun, sampai keluar dapil saya, ke 50 kota sewa lahan 5 hektar. Masih ingat Pak Jon? Nah, itu kan dalam rangka katakanlah berusaha tani, iya. tapi sekaligus kan mengambil hati petani. Siap, betul. Alhamdulillah beliau ini di mana-mana bertani dengan anggota saya, Ya. memang berhasil. Ya. Makan segala macam. Justru saya buka rahasia di sini. Beliau kasih saya anggota beliau. Dia bikin rumah dengan hasil pertanian bekerja sama saya. Tahu saya. Nah, dan saya beli mobil cash dengan hasil petani. Saya itu kalau nggak salah itu hasil cabai itu 1 kilo waktu itu 80.000. Setiap minggu itu saya minimal 500 kilo. Itu daerah Bawon kalau salah ya. Daerah Palembang dan Palembang. Kamang. Nah. Dan saya minta rekomendasi beliau. Mana saya bekerja, tolong carikan saya PPL yang betul-betul yang bisa bekerja sama saya dan membantu masyarakat. Ya. Baik. Itu saya tahu. Ya. Yang saya tanyakan ke depannya apakah masih seperti itu atau lebih? Harusnya lebih ini kalau memang Pak Joni, saya tahu rekam jejak Pak Joni saya pelajari dan saya ikuti. Sekarang Pak Joni sedang menggalakkan sawah pokok murah. Nah, justru itulah saya pergi sekarang ke sini. Bagaimana pula bisa saya manfaatkan daerah dapil saya di Agam dan Bukit Tinggi. Bagaimana yang Pak Joni bikin itu? Pak Joni kan orang Agam. Pak Joni juga punya beban moral ke kampung Pak Joni. Jangan ke Sumber Kudus saja. Di Agam belum lagi. Nah, itu besok ini berapa cash flow-nya untuk apa itu? Untuk sawah pokok murah tersebut
1 juta per hektar, 2 juta. Saya sediakan pokir saya. Kalau Kabupaten Agam itu 92 nagari, saya kasih aja 1 hektar 2 juta, paling-paling 2 miliar. Sementara pokir saya 7,5 miliar tiap tahun ke petani, Pak John. Itu nggak usah diajak tentara berbaris lah, Pak John. Oke. Jangan ditantang saya itu. Pak John itu sudah Yang bisa minimal membuktikan. begini. Ya, Saya akan di Bawah Sawah Pokok Murah itu bercerita tentang pemanfaatan jerami. ya, Nah, kalau bisa 1 hektar kita kasih insentif ke petani, Ya. menutup sawahnya dengan jerami, dengan pola-pola bersawah pokok murah, ya, itu kan sangat membantu. Katakanlah 10 hektar per negari. Ya. Negari kita ada sekitar 90 di Agam, ya, ya, hampir 90 lah. ya. Itu kan belum banyak uangnya itu. Betul. Nah, kalau Pak Nov salah satunya mau berkomitmen itu kan akan lebih bagus, ya. Nah, mungkin bentor segala macamnya iya juga, tapi itu untuk tambahan lah. Tapi intinya hal begini. Saya minta itu kan komitmennya ini. Apa masih seperti dulu juga? Kalau lebih alhamdulillah. Nah. Tentu tidak hanya itu Pak Nov. Ya, siap. Bagaimana merangkul para pihak untuk masuk ke pertanian. Katakanlah merangkul pihak Jakarta, merangkul pihak provinsi, merangkul perantau, Ya. dan segala macam. Orang kaya-kaya ini ajak dia ke pertanian. Ya. Nah, Pak Nov kan nak pergaulan ini. Siap, Nah, betul. yang saya harap lebihnya begitu. Jadi, saya bertanya kepada para kelompok-kelompok tani dimanapun berada, kepada Kepala BPP Kecamatan, habis ini kita ketemu, dan saya ajak perwakilan kelompok-kelompok kita pergi ke Danau Aspirasi ini, Danau Inspirasi ini, bagaimana menerapkan sawah pokok murah ini. Tentu kita belajar. Kalau dulu saya minta belajar sama Pak Joni, bagaimana untuk alsintan, sampai-sampai mesin pemotong rumput dari yang kecil, sampai-sampai untuk pompa racun, hand traktor, bentor, saluran tersier, jalan usaha tani, sudah saya laksanakan Pak Jon. Banyak saya tahu. Ya, Saya dan tahu. itu selama 3 periode. Mungkin satu-satunya 65 orang anggota DPR itu boleh cek di buku APBD yang 100% pokirnya ke petani, mungkin Nofrizon. Wah, ini tepuk dada ini. Tepuk dada boleh. Ini bukti. Ini bukti, boleh silakan dicek. Sekarang aja per jorong itu saya kasih 200 juta untuk irigasi. Ya. Untuk jalan usaha tani. Nah, untuk itu besok ini Pak Joni siap-siap aja menerima perwakilan kelompok-kelompok tani. Saya akan bawa mereka ke sini. Ini dikatakan jangankan duduk nanti. Sekarang sebelum duduk saya akan bawa mereka ke sini. Nah, apalagi nanti 2024 ini adalah beban dan tanggung jawab saya seperti dulu. Insya Allah saya sudah terukur lah masalah ini Pak Jon. Nggak perlu disangsikan lagi. Ya, mudah-mudahan. Saya juga yakin itu. Mudah-mudahan. Semoga. Dan ada lagi Pak Joni, saya bukan apa-apa ya. Saya mempunyai rumah di Padang. 3 periode saya di sini. Kenapa saya mau bolak-balik Padang, Biaro? Karena saya tiap hari itu waktu longgar, saya selalu berdiskusi dengan petani-petani. Nah, malam ini saya juga ketemu dengan kelompok tani, saya diundang makan ikan bakar malam ini. Nah, ini adalah kebahagiaan batin saya tidak terhingga. Bagi saya petani itu, saya waktu kecil dulu Pak Joni, saya ke sawah dalam-dalam di kampung saya, yang nggak masuk lumpur itu cuma ke hidung dan telinga saya aja. Dan saya merasakan bagaimana susahnya petani zaman dulu. Nah, dengan beralihnya teknologi sekarang ke pertanian kecampur, Pak Joni arahkan saya ikuti. Dan betul-betul dirasakan oleh masyarakat sekarang. Contoh, saya bikin jalan usaha tani, yaitu biasanya membawa pupuk, membawa hasil panen, upahnya 2.500 per karung. Sekarang saya bikin selalu tersier itu jalan usaha tani, bisa bentor masuk. Cuma minyak 1 liter udah bisa 1 hari masuk kampung. Berapa efisiennya Pak Joni? Saya ikuti. Dan kalau Nabi Muhammad imamnya umat muslim, tetapi kalau petani imamnya untuk bertani adalah Pak Joni. Nah, ini berlebihan. Nah, bukan kenyataan kan? Baiklah Pak Nov, sini kalau kita pertanian ini kan panjang ini. Ya. Mulai dari lahan, mengolah tanah, menyiapkan benih, sampai pengolahan hasil. Ya, Ya, ya betul. untuk Pak Presiden ketahui, keuntungan terbesar itu berada setelah panen. Ya, Katakanlah petani panen ubi. ya,
Kalau ubi diolahnya sampai keripik, Ya. itu luar biasa keuntungan. Ya. Jadi 25%-nya berada sampai panen, Ya. 75%-nya berada setelah panen. Ya. Nah, mungkin perhatian Pak Nurprizon pun ke depan lebih mengarah ke hal begitu. Kenapa? Karena Ya. Agam itu separuhnya itu di pusat kota Bukit Tinggi, sekitaran itu. Ya. Dia akan pemasok pariwisata itu. Ya. Kemudian perhatian ke pariwisata menjadi sangat penting juga. Bukit Tinggi itu sudah sesak. Ya. Sudah sesak. Sekarang Jadi, tidak bisa dipredik kita padang Bukit Tinggi 2 jam nggak bisa. Bisa 4 jam. ya maksudnya Karena ya. Bukit Tinggi sudah sesak. Tidak ya. Bagaimana kita membangun wilayah hinterlandnya. Ya, hinterland, ya. Jadi pertanian ini tidak hanya pertanian dari sosok besok tanam, Ya. tapi setelah panen. Setelah panen ada kegiatan-kegiatan UMKM. Ya. Pariwisata datang, Ya. para pengunjung datang, Ya. terjadi transaksi. Ya. UMKM pun jalan. Ya. Nah, ini daerah hinterland ini perlu diperhatikan ini ke depan. Ya. Jadi jangan terbayang Pak Anung nanti kalau duduk lagi itu berita pertanian itu traktor. Ya. Itu kan perkara pokir. Ya. Perkara perjuangan di DPRD ini penting juga. Ini jangan tanggung-tanggung. Ya, karena Sumatera Barat ini kebijakan 10% untuk pertanian. Ya. Arahnya penting. Sesuaikanlah dengan arahnya sehingga betul-betul manfaat besar itu didapat oleh petani. Nah, ini nanti kalau ke depannya harapan kita begitu. Nah, ini adalah suatu tantangan bagi kita semua. Baik pemerintah provinsi maupun Kabupaten Agam dan Kota Bukit Tinggi. Nah, Dan kabupaten lain. Nah, dan jangan kabupaten lain. bukan Bukit Tinggi saja. Betul. Sumatera 50 Barat. kota. Ya. Pokoknya daerah Sumatera Barat itu daerah tujuan wisata. Tapi Sumatera Barat identik dengan pertanian. Ya. Bagaimana nilai jual petani itu semakin tinggi. Nah, kalau orang pergi ke Bukit Tinggi, misal di daerah Ampe Angke, orang terkenal dengan beras Ampe Angke. Ya. Terkenal dengan bare, kuliak kusui, kamang. Bagaimana bagaimana daya tarik pengunjung pusat itu, dia pergi ke Kamang, pergi ke Canduang, seperti bagaimana mengolah pertanian itu sambil panen mereka di sana, mereka pelaku pariwisata itu ikut berpanen, menikmati omlet orang panen di daerah panen, tergantung kita menjual lagi. Ya. Tergantung kita menjual lagi. Nah, seperti di Ampe Angke, orang terkenal bare Ampe Angke. Musim panen di bare Ampe Angke itu bagaimana di salah satu hotel berbintang di Bukit Tinggi. Kita ada kalender pariwisata bahwa bulan April sampai bulan Mei misalnya ada panen raya. Bagaimana orang itu orang pariwisata itu dia makan di sawah. Bagaimana ke Kamang itu orang produksi kerupuk. Nah, bagaimana mengemasnya lagi, mempackingnya lagi. Ya, itu yang perlu Nah, dijual. itu yang perlu kita siapkan lagi. Infrastruktur dan pendukung itu yang harus kita siapkan, Pak Jon. Ya, makanya tadi saya minta Nah, insya Allah. cara berpikirnya beda lagi ini. Nah, ini peningkatan. Hmm. Kalau ibarat mengaji, Pak Jon, juz 30 dah ini. Kita ke Al-Quran lagi. Nah. Juz 1. Sudah tertajwid lagi. Bagaimana kita khatam itu betul-betul kita menikmati Al-Quran itu betul-betul enak dan merdu didengar dan pahalanya makin berlipat ganda. Amin. Amin. Nah, begitu juga kita mengemas pertanian ini. Satu contoh, kita pergi ke Lampung, Pak Jon. Padahal pisang yang jual itu, ya kan, dikemas dengan kemasan yang sangat bagus sekali. Berapalah modalnya? Kita pergi ke kerupuk Sanjay sekarang masih dengan plastik juga, Pak Jon. Oleh kardusnya gitu kan. Masih udah canggih kok. Nah, gitu. Kebanyakan orang kan berarti mobil travel kan kayak gitu. Iya. Nah, bagaimana kita meningkatkannya lagi? Ya, makanya tadi Ya. ini yang perlu jadi perhatian khusus. Nah, orang-orang seperti Pak Jon inilah mentor yang kita harapkan. Kalau kami penganggaran, Pak. Kalau Pak Jon siapkan itu, saya siap untuk bantu. Orang dinas kawan-kawan di dinas itu sekarang masih perlu pemikiran Pak Jon ini. Saya diskusi sama Jadi mereka. kalau saya ini kan orang sudah hampir mati. Nah, saya mengundang nanti. Saya keluarkan pokir saya nanti kan ada cara sosialisasi. Kalau nggak di orang dinas, saya mengundang nanti. Ini perlu. Orang-orang seperti Pak Jon nggak dihitung dengan jari, nggak sampai 5 jari ada di Sumatera Barat. Mungkin satu-satunya beliau ada mempunyai komitmen. Sudah pensiun bercita petani juga lagi di belakang. Ya. Sebelum wafat, sebelum mati pertanian. Itu bahasa yang sangat sekali menyentuh perasaan saya sekali. Karena itu beberapa hari yang lalu saya intent ke sini diskusi sama beliau. Saya harus datang Pak Jon dan saya akan membawa kelompok-kelompok tani Pak Jon.
sangat dibutuhkan pemikiran Pak John untuk kelompok-kelompok tani. Ya. Dan tidak ada petani di Sumatera Barat yang tidak kenal dengan Pak Joni. Saya bukan menyampingkan aparatur pejabat dinas pertanian lain, tidak. Bukan membeda-bedakan, tidak. Nah, beliau adalah sesepuh Kapai Tampe Batanyo, Kapulang Tampe Barito. Kita doakan Pak Joni ini panjang umurnya, sehat beliau. Tapi kalau untuk makan sehari-hari udah lebih dari cukup lah beliau. Amin, Gitu kan? Jadi pemikiran beliau ini yang sangat kita harapkan sekarang. Nah, saya dari pemangku kebijakan duduk nanti lagi, saya mungkin penganggaran. Kita bagi tugas lah kita. Ya. Tentu pemikiran Pak John, kawan-kawan yang ada di dinas pemerintah daerah sangat dibutuhkan. Nah, sinergisitas inilah kita harapkan Pak Joni untuk yang akan datang. Ya. Mudah-mudahan saya duduk lagi periode yang keempat ini di DPRD Provinsi Sumatera Barat di Partai P3. Saya sekarang itu maju 24 P3 nomor urut 2 Dapil Agam Bukit Tinggi. Dan saya komitmen saya selagi saya menjadi DPRD Provinsi, pertanian ini perlu kita tingkatkan terus, perlu kita supporting terus untuk Sumatera Barat. Untuk Sumatera Barat. Jangan angkamnya nanti. Insya Allah. Sumatera Barat. Dan kita juga saya bagi-bagi anulah sama teman-teman. Dapil-dapil lain. Saling koordinasi. Koordinasi. Di lobi-lobi lah. Ya, kapling-kapling lah. Misalnya pesisir selatan, tongkat ini bagus yang kita kembangkan. Bukan kita mengarti kalau jalan, kalau yang lain biarkan lah pemerintah, program pemerintah lah. Tetapi yang pokir-pokir kita, bagaimana kita menelurkan kepada petani. Nah, ini saya sangat mengharapkan sekali Pak Joni yang akan datang. Mudah-mudahan periode yang akan datang ini saya tetap komit, dan Pak Joni tantang saya ini, catat dan tanggal berapa kita dialog hari ini. Dan ini saya rekam loh ini. Share nanti Pak Joni. Saya rekam ini. Kapan perlu saya share nanti. Wah, Pak Noni bohong aja ini. Selama ini kan tidak pernah bohong saya. Rumus saya itu asa tabanam kaki kalunau walaupun sabalah bapantang tidak pulang. Baik kawan-kawan, ini sudah kita dengar ini komitmen beliau. Mudah-mudahan semua kita yang mendengar mampu dan mau mengkomunikasikannya untuk pembangunan pertanian di Sumatera Barat. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.